Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins, boleh komen di bawah apa pair favorit lo. Apabila cukup banyak ya demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 2,87% dalam 24 jam terakhir, dengan total market cap di 2,15 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,84%, ini signifikan ya. Dan juga peningkatan volume sebesar 17,8%. Bitcoin kembali koreksi sebesar, kalau kita bulatkan 4%-an di angka 57.418. Ethereum terkoreksi sebesar 2,17%. Sementara beberapa alts malah ada yang naik ya, seperti Solana di rally nyaris 4%, dan beberapa yang lain cenderung koreksinya lebih kecil dibandingkan dengan BTC ya. Nah, lagi-lagi ya, kita sih kan pakai data dan fakta apa-apa ya. Jadi harusnya sih nggak kaget buat lo yang sudah nonton DCWT dari ya minimal di sini nih. Gua tuh udah mulai concern dari di sini ya. Ini masih ada kesempatan lah, gua mikir. Technically membuat suatu lower low, tapi tipis gue pikir ya. Nah, kalau dia bisa lanjut lagi ke daerah 70 ribuan ya, tidak membuat suatu lower high, masih ada kesempatan. Ternyata lower high ya. Nah, sekarang gini, kita coba ambil dari data dan faktanya. Yang pertama apa? Ini terbentuk lower high ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kita udah nggak punya lagi momentum hype seperti di sini ETF spot ya. Hype. Lu mau tahu kapan ETF spot diluncurkan? Di sini. Ini literally buying the rumor and selling the news. Oh, tapi bang kok bisa naik lagi? Sekarang hype halving. Gitu loh. Ini kalau nggak pakai hype halving mungkin lebih dalam. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan gue satu. Ini udah ETF spot nih ya. Buying the rumor and selling the news. Buying the rumor and kalau lu nih ya, gue udah bikin soalnya nih. Kita itu tanggal 20 ya, 20 April kemarin. Buying the rumor ya, malah duluan turun ya. And apa? Selling the news. Nih, 20 April, next dikit lagi dump. Ya, koreksi signifikan lah. Kalau dump mungkin orang berpikirnya lebih ekstrim lagi. Ya, tapi kalau kita hitung sebenarnya persentase dropnya itu dari tertinggi sampai sekarang tuh udah lumayan sih, 14%-an ya. Jadi makanya lagi-lagi ya, kalau gue pribadi gini, apa ya? Gua tuh lebih apa ya? Kita tuh dikasih dua telinga, satu mulut ya, atau sekarang mungkin jari ya kalau di internet ya, ngetik ya. Kalau kita dikasih dua telinga gitu ya, mungkin kita tuh didesain untuk lebih banyak apa? Mendengar gitu ya. Di masa-masa 2016 tuh gue banyak banget mencoba untuk mencari ilmu mengenai kripto gitu ya. Karena kenapa? Wah, gila nih kripto naik ya. Ada yang benar, ada yang enggak gitu ya. Tapi mencoba untuk mencari ilmu sebanyak mungkin ya. Banyak denger, bukan banyak ngomong gitu loh. Nah, nggak tahu mungkin generasi sekarang, kok gue jadi kerasa kayak tua ngomong generasi sekarang ya. Mungkin generasi sekarang tuh lebih pengen cepet kayanya nggak kira-kira mungkin ya. Ya gue juga pengen cepet kaya, cuman gue tahu ada proses lah gitu kesannya ya. Jadi gue coba untuk belajar. Nah, atau mungkin yang generasi sekarang tuh berpikir bahwa kripto ini adalah jalan tol ya. Kalau di Jerman mungkin disebutnya autobahn ya, nggak pakai speed limit buat kaya langsung ya. Apalagi ya kadang-kadang banyaknya orang nge-flex gitu ya. Wah, gue punya Ferrari, Lambo ya, apalagi McLaren, apa segala macam ini gitu ya dalam cryptocurrency industry. Jadi mereka berpikir, oh ya gampang ya. Wah, iyalah gampang, tinggal beli aja ya. Beli all in di titik yang salah gitu. Kayak gue masih bingung, ada yang dulu ada yang berdebat urusan kayak enggak lah setelah halving tuh pasti nge-pump. Pertanyaan gue satu, dia tuh buka chartnya sih gitu. Kalau dia buka chart gue bener-bener bingung. Kalau dia nggak buka chart mungkin ya udah just blindly follow gitu. Dia secara buta nggak peduli, nggak denger dalam tanda kutip guru dia gitu ya, bahwa akan lanjut naik gitu ya. Beli aja all in gitu ya. Nah, gue ngomong ini 7 bulan gitu loh. 7 bulan berturut-turut monthly close kayak gini loh, lu coba cek lagi deh ke belakang gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, 6 bulan ya. Apa yang terjadi? Koreksinya berapa dalam? Cek 53% ya, 53%. Mana lagi yang kayak kelihatan banyak ini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lu hitung dari sini ke sininya
50%. Kalau lu hitung sampai sini 72% gitu. Nah sekarang pertanyaan gue satu, ini 7 bulan. Lu berharap nggak koreksi, lu berharapnya lanjut ke 100.000. Kalau gue sih bertanya satu, logikanya di mana gitu loh. Secara datanya kayak tidak make sense gitu loh. Tapi saat dikasih data, marah-marah. Wah, tau apa lu? Nggak ngerti TA lu. Ya. Kalau kalau lu berpikir ini bakal lanjut ke 100.000, pertanyaan gue yang nggak ngerti TA siapa gitu. 7 bulan berturut-turut bullish, masa nggak ada koreksi? Itu justru gue sih berharap ini koreksi nggak terlalu gede. Gue berharap kalau bisa di bull support band mantul gitu. Lu kebayang gak kalau misalkan dia koreksinya ternyata 50%. Nih koreksi 50% itu dia bisa sampai ke sini. Ke angka 30.000. Kalau 70% gila gitu loh. Jadi kalau gue ya berpikir bahwa bull support band gitu. Gue berharap target kita ke bull support band dan lanjut lagi. Itu aja menurut gue udah optimis gitu loh. Nah, kalau lu berpikir di sini nggak koreksi lanjut lagi ke atas, bukan optimis, itu namanya delusi, gitu ya. Delusi lah, ya loh. 7 bulan berturut-turut tuh berharap lanjut lagi sampai ke berapa? Ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 500.000. Nih ya, lalu 500.000 tuh berarti ini ya, dari dalam titik 70.000 nih. Ke 500.000 itu butuh berapa persen? 582%. Lu lihat berapa market cap Bitcoin. Dalam waktu sesingkat apa masa mau naik sampai segitu? Gitu loh. Ya lagi-lagi ya. Kayaknya mungkin generasi yang lebih muda lagi daripada gua gitu ya. Terlalu gegabah gitu. Gegabah berpikir bahwa kripto ya tempat orang kaya dalam sehari gitu loh kasarnya ya. Ya jadi ini mungkin gua sedikit lagi-lagi ya, ada beberapa yang ngomong di grup, "Wah, bro atau bang, cara ngomong lu jadi rada beda ya di grup di grup dan di channel lu gitu." Iya, kenapa? Karena gue lihat ada spesies baru nih, ada orang-orang baru yang mungkin baru di masuk cycle pertama gitu ya. Di cycle kemarin masih bocil nggak ngerti apa-apa gitu ya. Sekarang mungkin ngelihat di IG, ngelihat di TikTok gitu ya, konten-konten yang kripto akan begini, ini belum halving aja udah segini ya. Justru gue mikir ini belum halving udah ngepump, ini bakal buying the rumor and selling the news. Ngasih tahu seperti itu malah dibilang ngefat lah, bener kejadian gitu ya. Lagi-lagi sekarang yang menjadi harapan terbesar gue apa? Harapan terbesar gue adalah dia ini ya, atau Bitcoin ini bisa bertahan di atas dari bull support band ya. Bull support band itu sekarang ada di angka 56.000 lah kalau kita bulatkan. Soalnya 55988 tuh kayak pecah banget ya. Jadi kita bulatnya 56.000 sampai 55.400-an. Semoga ini bisa mempertahankan si support ini bisa mempertahankan kondisi Bitcoin sehingga pelan-pelan naik. Gitu. Kalau jebol gimana bang? Untungnya di bawah ada beberapa support juga ya, seperti struktur di 52.000 sampai 49.000 plus ada juga EMA 200. Tapi lo tahu ya, saat sudah terjadi breakdown, ya orang tuh kan selalu panikan ya. Waktu naik panik kenapa? Panik FOMO, takut kehilangan profit ya. Waktu turun panik juga kenapa? Takut minus. Jadi kalau sampai ini jebol semua dan paniknya itu udah terlalu lebih besar dibandingkan nalar, nah kita nggak tahu deh bisa sampai mana ya. Tapi secara TA masih banyak support di sini. Semoga bisa mempertahankan posisi Bitcoin. Begitu aja. As simple as that ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next kita geser economic calendar. Untuk hari ini itu dari US ada apa ya? Dari US itu akan ada initial jobless claim ya. Untuk ini harapannya adalah kita itu berharap dia itu lebih tinggi daripada forecast ya. Karena kalau dia lebih tinggi daripada forecast ini akan menjadi bearish untuk USD ya. Berarti harapan lebih tinggi daripada 212.000. Tetapi dengan satu syarat apa? Jangan keterusan. Karena kalau ini keterusan ya, data initial jobless claim-nya jelek terus ya dari US bisa resesi. Gitu. Jadi kita pengen keadaan di US cukup buruk sampai the Fed mulai mau melakukan QE, mulai mau menurunkan interest rate. Nah, kalau itu terjadi sebelum resesi itu bagus. Tapi kalau ini terjadi dengan resesi, seperti yang gue sudah bilang dari kemarin-kemarin, kita harus siap-siap dengan possibility seperti di 2020. Interest rate turun bang, kok Bitcoinnya lemes? Iya, resesi. Kalau resesi lu boro-boro mikirin Bitcoin, lu dipecat,
nggak ada duit, nggak bisa makan, boro-boro mikir Bitcoin gitu. Jadi dalam kondisi resesi atau krisis in general, hal pertama yang akan dijual adalah aset yang lebih beresiko, gitu ya, dan liquid seperti Bitcoin. Jadi ya makanya semoga US bisa cukup tertekan ya sehingga mulai melakukan QE, mulai takut gitu ekonomi sampai berantakan, tetapi jangan sampai resesi gitu ya. And that's hard jujurnya. That's really really hard. Next kita geser ke besok ya, tanggal 3 Mei dari US akan keluar non-farm payrolls, ada unemployment rate lagi, ini juga penting ya. Ada S&P Global Services PMI, ada ISM non-manufacturing PMI, dan prices ya. Besok lengkap berarti ya, cukup padat jadwalnya. Next kita geser ke fenomena sell in May and go away. Di grup juga gue lihat ada beberapa yang ini ya, nge-komen, bukan komen ya nulis aja kayak di grup ya. Ngomong soal wah sell in May nih and go away katanya ya. Karena historically memang low returns di bulan-bulan ini begitu. Nah, tapi gini, kita bukan yang punya market. Gue selalu balik lagi ke situ. Kenapa gue tetap melakukan akumulasi di masa-masa seperti ini nih, di masa-masa kayak kemarin? Karena lagi-lagi gue bukan yang punya market, gue bukan lisan ajaib yang tahu mau kemana nih market. Makanya kita tetap melakukan akumulasi walaupun dengan catatan gue melakukan akumulasi itu signifikan lebih kecil daripada peluru biasa. Jadi misalkan biasa $100 gitu ya, ini jadi cuma 50 bahkan sampai 25. Alasannya apa? Karena mempersiapkan peluru just in case sesuai dengan ya analisa kita. Analisa gua kan bilang bisa sampai ke bull support band. Even siap-siap juga possibility bisa tembus. Nah otomatis ya kalau nggak ada dana di situ ya berarti kita nggak bisa akumulasi kan. Makanya gua memutuskan untuk ya peluru lebih kecil di sini. Karena risk rewardnya nggak terlalu menarik untuk akumulasi. Tapi catatannya tetap akumulasi. Itu karena at the end of the day itu yang bikin kita menang. Terus akumulasi. Gitu ya. Jadi walaupun news seperti ini kalau gue pribadi sih ya tetap akan melakukan akumulasi dan TA gitu. Jangan lu cuma kayak oke, menurut beritanya sih jual ya, nanti udah gitu di bulan kapan gue pasang alarm. Enggak, jangan. Lu lihat TA, faktanya yang paling update adalah ya TA. Dia yang memperlihatkan kondisi market secara live gitu ya. Jadi jangan sampai mau semua porto lu tuh cuma didasarkan sama news doang gitu. Jangan cuma sama full fundamental, jangan cuma full sama TA, campurkan semuanya supaya lebih akurat gitu ya. Next, Wyckoff distribution. Ini gue udah pernah bahas sebelumnya ya. Lumayan rapih ya, mungkin yang sedikit nggak terlalu enggak sih sebenarnya rapi sih. Ini makanya kan gini, ada yang bilang nih Wyckoff distribution, juga bilang redistribution. Gue lebih setuju sama distribution dan akhirnya ya beneran nih. Udah sign of weakness nih kita nih. Nah pertanyaannya apakah ini akan sampai ke target kita nggak ya? Kalau menurut gue sih bull support band kayaknya kena lah ya. Kena weak minimal adalah gitu. Yang jadi concern menurut gue tuh lebih ke jebol nggak gitu. Kalau sampai jebol, pertanyaan selanjutnya struktur dan support di 52.000 sampai 50.000 cukup buat nahan nggak? Semoga bisa, semoga nahan. Gitu ya, karena kalau itu nggak nahan PR-nya lebih menyeramkan begitu ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar sedikit ya. Indeks dolar kemarin tiba-tiba drop lagi dengan signifikan ya, tapi the damage ya udah ada gitu, damage-nya udah kacau, di BTC udah drop duluan. Itu efeknya udah membuat Bitcoin demand dari Bitcoin turun. Karena indeks dolar kemarin naik, Bitcoin langsung terlihat turun harganya, orang-orang jadi takut kan gitu loh. Walaupun lu ngerasa bang tapi kan turun lagi indeks dolarnya, iya tapi udah rusak dulu. Sama aja kayak lu misalkan udah keinjek gitu ya, lu telur udah keinjek dulu gitu ya, ya udah pecah dulu gitu loh. Walaupun lu berusaha coba balikin lagi pakai lem gitu ya, sulit. Demandnya orang udah turun duluan gara-gara ngelihat volatility kemarin begitu ya. Tapi tetap harapan kita apa? Harapan dia tetap melemah in general gitu. Kalau dia sekarang menguat lagi, ini sama aja kayak udah jatuh ketiban tangga gitu ya. Udah jatuh ketiban tangga kan tentunya lebih parah ya. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah indeks dolar yang melemah. Bitcoin dominance signifikan ya, signifikan ngedam. Dia sekarang udah dengan jelas daily close di bawah dari EMA 50. Nah,
Kembali lagi pertanyaannya, apakah altcoins mulai pelan-pelan menempatkan dirinya untuk semakin kuat against Bitcoin? Maybe. Tapi lagi-lagi ini satu ilmu baru juga lagi ya. Historically speaking, saat balance sheet itu masih turun seperti ini, ya, saat masih ini disebutnya QT, biasanya altcoins ini secara majornya ya, secara major trendnya masih cenderung akan lebih lemah daripada BTC. Ya. Ini literally ilmu yang gue baru dapat di cycle ini. Jadi lagi-lagi ya, gue tuh bukan orang yang wah tahu semua, enggak ya. Yang menjadi perbedaan gue sama orang lain mungkin yang bareng-bareng di 2016 sama gue adalah apa? Gue terus ngulik, gue cari tahu lagi, gue cari data lagi, gue cari ilmu lagi. Nah itu yang bikin gue akhirnya profitable dan terus sampai sekarang. Gitu, ya, lagi-lagi kuncinya adalah konsistensi. Ada orang nanya, bang kenapa lu bisa gila konsisten banget ya, mau lagi libur, mau lagi hari besar apapun gitu ya, lu tetap aja ada konten. Iya karena kenapa? Itu masalah disiplin gue. Ya. Dan uniknya udah gua untung ya dari YouTube, gua untung dari semua gitu ya. Gue juga untung dari apa? Gue dipaksa untuk terus mikir buat lu gitu loh. Nah karena gue dipaksa terus untuk mikir, ya gue makin tajam gitu loh. Cara berpikir gue untuk kripto, cara berpikir gue untuk melihat senario-senario dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah ya lu harus terus konsisten. Oke, kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau kemarin ada yang komen ya. Cara mendukung gua bang, gua nggak skip ya, gua nggak skip iklan lu. Mantap, itu juga bisa ya. Dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sekarang kita akan dengar loop sama pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original ya, yang dari awal banget. Jadi yang ya pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup ya, di mana di startup ini kita bisa claim literally with $0 berbagai macam airdrop ya, seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apustaja dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, 3 kali tergantung projectnya ya. Tapi lagi-lagi sangat menarik. Selain dari itu juga di sini kita itu bisa trade berbagai macam kripto ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards ya. Selain itu juga yang eksklusif untuk TCI, lo bisa mendapatkan ya eksklusif hadiah ya. Eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang lah ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD lo bisa mendapatkan $5, lebih dari $200 kita mendapatkan $10, dan apabila perdagangan spot kita lebih dari $200 secara volumenya kita akan mendapatkan $5 lagi. Perdagangan spot lebih dari $1.000 kita akan mendapatkan $10 dan seterusnya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, karena ini adalah event khusus Gate.io dengan Toshi Crypto Indonesia. Jadi buat kalian tertarik, silahkan bisa ikutan dan menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi spotnya gue udah bahas ya. Posisi spotnya adalah di bull support band ya, di angka 56.000, 55.400, dan selanjutnya yang buy limit ketiga dari 52.176. Untuk posisi futuresnya ya otomatis kita hold dulu ya. Kecuali kayak gini, kecuali ada retest 1, retest 2 di 6158 sebagai resisten. Nah itu kita bisa buka posisi short. Target TP-nya boleh dipertimbangkan di bull support band. Atau boleh juga nanti di struktur yang sekarang lagi under construction di sini ya. Untuk posisi longnya hold dulu ya, hold dulu aja. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya itu buy limit kedua dan ketiga masih nahan. Jadi posisi spotnya buy limit kedua di 2.920 dan buy limit ketiga di 2.828. Itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin gimana nih? Oh oke. Posisi spotnya, posisi futuresnya berarti posisi long kita masih dalam kondisi floating ya, karena belum kena target TP ini kemarin. Sebentar.
Udah kena ternyata. Oke, berarti target TP kita udah kena posisi longnya. Karena kalau kita di sini sebelumnya sempat naik dulu nih. Nah, naik dulu, mantul. Gitu. Jadi untuk sekarang posisi long kemarin yang kita pasang itu sudah profit sebesar 3% lah kalau kita bulatkan ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014 kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2920. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Sekali lagi buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins dan pair favorit lo masuk ke sana, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.